Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza sa'a fi qulubil muridina law atal irada wa yusijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ditakdir bisa hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini. Semoga acara yang kita usahakan dan kita hadiri ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga hadirnya kita di tempat ini, semoga malam ini maksiat kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dengan segala keburukan, semoga berkat acara yang mulia kita adakan malam ini, semoga aib kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan kita berharap mumpung di pengajian, semoga pertemuan ini bisa menjadi sabab saat kita berjumpa dengan malaikat Israel. Semoga Allah berikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya ta'zimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada seluruh jajaran ketakmiran Masjid Besar Nurul Huda Dusun Cangkring beserta Remas dan seluruh jamaah pemuda masjid yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan juga kepada Bapak pemimpin kita, Bapak Kepala Desa Pengantikan yang hadir di tengah-tengah kita, serta kepada seluruh tokoh masyarakat panitia yang mensukseskan acara ini. Semoga diberikan balasan yang sempurna oleh Allah SWT, dan semoga beliau semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan walafiat, sehingga terus bisa membantu kita untuk dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa datang pengajian Isra wal Mi'raj, pengajian untuk memperingati perjalanan yang indah, perjalanan yang pernah dialami hanya satu manusia, yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan terjadi untuk yang kedua kali. Sepi santok ngira ono maneh. Maka acara-acara seperti pengajian ini sampai duduk ini adalah pengajian yang sangat luar biasa. Sampai beberapa orang soleh ketika hadir pengajian mari ngono mulai para aulia Allah iki wis mari pengajian pada ketiki mari ngono mulai itu mengatakan man wafada diyafata rabbih la yumkin alal itlaq an yaudu khaibin. Beliau mengatakan siapa orang yang dia memenuhi undangan Allah, panjenengan teko mrene iki dudu undangane takmir apa meneh undangannya panitia boten, tapi sampai ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing kompak Allah Subhanahu wa taala.
Sujud takmir, pengumuman beb itu dohir. Tapi batinnya yang menggerakkan panitia bisa semangat. Panjenengan sibuk ditinggal kesibukannya berangkat ke tempat ini. Apa sebab? Memang panggilan ilahi. Dikatakan man wafada diyafata rabbihi la yumkin alal itlaq an yaqudu khaibin. Tak mungkin orang yang datang kemudian pulang dalam tangan kosong. Lah sampean budal ning ngomong si sugih, Pak. Sing dermawan sampean ketok pintunya, tak mungkin sampean dapat apa-apa. Mesti oleh minimal oleh mangan sak piring. Nggih wong nggih. Ulah sampean kita kemrene pengajian yang ngundang sampean Rabbul Alamin, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya alam semesta ngundang sampean. Dikatakan la yumkin alal itlaq an yahudu khaibin, yang datang lalu pulang ke rumah tidak mungkin tangan kosong. Minimal maksiatnya dari balik. Kalau dia niat ikhlas hadir di majelis ini, maka detik itu juga dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ini semangat, Pak. Kadung diumumkan pengajian itu berangkat banter-banteran. Oleh sebab karena tidak ada tempat yang paling cepat untuk menghilangkan musibah, tempat yang paling cepat untuk mengangkat bala, tempat yang paling cepat menyadarkan manusia yang terbelenggu dengan syahwat, tempat yang paling cepat melebur dosa seorang hamba, seperti dia hadir pengajian, apalagi di dalamnya diceritakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semangat, jadi betul-betul sangat perhatian. Makanya alhamdulillah ini masyarakat masih ada kepedulian dengan pengajian. Semoga tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan itu semangat, Pak. Pemenang pengajian ini Isra Mi'raj. Kalau sampean ini dengar cerita orang-orang kuno nggih, para ulama, para solihin yang ada di Hadramut, iku lek ana pengajian model Isra Mi'raj ngene iki, iku semangatnya luar biasa. Kalau sampean lihat gerobak sampah gini, gerobak sampah. Niki sini sampah. Kadung ning Tarim, ning Hadramut itu bukan sampah, Pak, isinya. Gerobak itu dikumbah, bersih, disabun, suci, terus dikasih kasur, Pak. Terus dikasih kasur beb nggih. Terus orang tua-tua di kamar yang tidak bisa pengajian itu digendong sama anaknya, disuruh anaknya, orang tuanya disuruh supaya bisa datang ke pengajian. Bahkan di antara mereka digendong, Pak. Wis sepuh guys sama pengajian, ambek anak dipikul. Dipikul cina iso pengajian. Karena mereka tahu harganya pengajian, karena mereka tahu harganya majlis, karena mereka tahu perhatian Nabi Muhammad yang tercurahkan kepada orang yang peduli dengan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berjanji, ini sampai cekel janji ini kanjeng Nabi. Kalau janjinya pemimpin ini bisa luput, Pak. Nggih. Kalau janjinya manusia ini ada nafsu, Pak. Kadang telat, kadang cepat, kadang luput. Tatungkan janji ini kanjeng Nabi gak mungkin luput. Rasulullah mengatakan siapa orang yang dia meninggal dunia sedangkan hatinya masih terikat dengan pengajian, cinta kepada para duriya Rasulullah, cinta kepada para ulama yang soleh, yang betul-betul ulama ori, KKW, betul-betul senang dengan ilmu yang luar biasa. Ketika dia masuk dalam kubur tapi hatinya masih terikat dengan pengajian, fabainahu wa bainal anbiya daraja fil jannah. Mulai malam pertama di kubur, derajatnya diangkat, akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau diandalkan sampean? Yang mau diandalkan apa? Mau baca Quran, sembahyang, tidak khusyuk, tidak bisa. Yang kita andalkan adalah majlis-majlis seperti ini. Manusia yang berkumpul untuk berzikir, manusia yang berkumpul untuk baca sholawat, apalagi mengenang nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya butuh syukur sampai pengajian ini syukur. Sampai kanjeng Nabi ki pernah ngasih informasi ke sahabat, "Lau bu'itsal mayyit min kuburihim la sabaku ila khuduril majalisil ilmi li'anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat." Sampai Nabi Muhammad mengatakan, seandainya mayit sing ana ning jero kuburan, mayit wis mati wae pendem. Jadi kanjeng Nabi, kadung mayit iki iso diuripno maneh, kira-kira mayit iki ape mblayu ning endi maneh? Sampai lihat kuburan itu, mayit itu sudah dikubur, sudah dikafan, sudah dimandikan. Seandainya sama Allah dikasih izin hidup 2 jam saja,
Kira-kira mayit itu akan kemana? Kata Rasulullah, mayitnya akan lari hadir ke pengajian ini dan duduk dengan kita. Kenapa? Karena ketika mayit masuk dalam kubur, dibuka pahalanya ilmu, dibuka pahalanya dzikir, dibuka pahalanya sedekah. Ternyata perhatian dengan ilmu pahalanya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, seandainya mereka bangkit lagi dari kubur, mereka akan hadir majlis ilmu. Li'anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat. Karena dibuka pengajian, itu manfaat untuk kampungnya, manfaat untuk yang datang, bahkan manfaat untuk turunannya, dan bisa mengangkat bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semangat sampean yang model saya, sampean yang banyak dosa, banyak salah ini, sebetulnya sesibuk apapun kita harus bisa menyempatkan waktu untuk mencari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa nggih, semoga masjid napa iki Nurul Huda semoga diparingi istiqomah oleh Allah SWT, sehingga terus bisa memfasilitasi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, napa boleh acara nih, napa boleh iki campur Madura juga. Biasanya ceramah utara iki. Apa maning acara nih sok Mi'raj. Perjalanan yang hanya terjadi satu kali. Isra Mi'raj iki diceritakan kabeh gak mari. Diambil singkatnya, tapi semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Luar biasa Isra Mi'raj. Cerita yang sudah melegenda, cerita yang wajib untuk diimani. Cerita yang apabila kita ada keraguan sedikit dalam hati akan menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Karena cerita ini, Pak, cerita Isra Mi'raj ini ditulis di Al-Qur'an. Kadang panjenengan mang-mang, esak, ragu, was-was, temenan ta, kafir hukum. Makanya pengajian Isra Mi'raj itu kudu dirungokno temenan. Sampai mang-mang sithik ning ati ragu, kafir langsung. Manis sakabil Qur'an faqadir tada. Siapa orang, kata Nabi Muhammad, yang ragu kebenaran satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Ya apa iki cerita sampai ada satu surat khusus untuk menceritakan perjalanan indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini, Pak, kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke Palestina. Setelah itu beliau berangkat terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, menembus 7 langit, menembus Sidratul Muntaha, menembus Arsy dan menembus kursi, dan sampai terjadi perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Dan cerita ini ditulis di Al-Quran. So Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi, maha suci yang Zat yang subhanalladzi asra, yang memberangkatkan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, pada malam hari. Allah Ta'ala membuka suratnya dengan kalimat subhana. Subhana ini bahasa Arab, Pak. Kadang diterjemahkan subhana ini kalimat lita'ajjub, kalimat yang keluar untuk mengekspresikan kaget. Itu subhanallah. Sampeyan deleng hal sing aneh, subhanallah. Sampeyan deleng hal sing gak nutuk mbek akal, subhanallah. Nggih nggih. Lah lagi cerita iki dimulai dengan kalimat subhana. Maha suci Allah, alladzi asra bi abdihi, yang Allah memberangkatkan hambanya. Kalau sudah surat dimulai dengan kalimat subhana, maka para mufassir mengatakan berarti Allah akan mengabarkan cerita yang dahsyat. Sampeyan tengeri ya, wae maca Quran ana subhana nih, mari ngono ceritanya mesti gawat. Mesti luar biasa. Allah memulai ceritanya subhana, maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lah Kanjeng Nabi iki gak budal ijen. Kanjeng Nabi iki diberangkatno, sampeyan harus tahu bedanya berangkat ambek diberangkatno. Berangkat dari Mekah menuju ke Palestina. Setelah itu beliau naik ke atas, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina,
perjalanan itu diuntukkan Rasulullah hanya untuk Allah ingin tampakkan kepada Nabi Muhammad ayatina, kebesaran-kebesaran kami untuk direkam oleh Nabi Muhammad, lalu beliau pulang kembali ke muka bumi lalu menyampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Mi'raj iki kursinya kari gede ya, sampai ketok cilik isune kan. Jeglong iki ya. Kayak kurang wibawa lagi kelasnya Habib Qasim ini gede-gede, Habib Ali, kakak ini gede-gede. Sesuk ada pengajian kursinya udah cilik tak panitia. Kari gede kursinya. Jeglong iki so. Kendi iki. Dresep iki ya. Wonge keceng Pak cilik Pak. Kendi gitu. Mantir barokah manfaat nggih. Lalu Kanjeng Nabi iki diberangkatno Pak. Diberangkatno oleh Allah Ta'ala tujuannya untuk apa Habib? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan ayat-ayat kami. Artinya Beb, artinya perjalanan Isra Mi'raj itu pelajaran Pak. Berarti Nabi Muhammad itu gak syukur budal, tapi di perjalanan Nabi Muhammad akan Allah tampakkan pemandangan-pemandangan yang tujuannya Allah tampakkan pemandangan itu supaya disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tuh kayak sampean ning kene ning Ketapang numpak motor merem terus gaduk boten. Tapi linuria untuk kami tampakkan. Berarti perjalanan Nabi Muhammad itu mampir-mampir, Pak. Mampir. Loh, bukan sembarang mampir. Mampir ada hal yang ditujukan Allah. Mampir lagi ada hal yang ditujukan oleh Allah. Mampir lagi, setiap lokasi disuruh mampir sama Allah Ta'ala. Nah, setiap lokasi itu ada pelajaran yang untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo sampai bayangkan perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan dahsyat. Nabi Muhammad itu perjalanan sangat singkat, goblaan yabrudal fars, sampai dikatakan dalam Maulid Diba, Kanjeng Nabi itu berangkat Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Palestina naik langit 7, pulang lagi ke Palestina, pulang lagi ke Mekah, goblaan yabrudal fars. Ternyata kasure Kanjeng Nabi magiono angete, durung adem. Sampai tinggi gini kursi. Coba sampai ngadep, cekel, anget apa gak anget? Anget apa gak anget? Ibu-ibu kok loyo, anget apa gak anget? Anget. Tak takoni sampean, anget iku pirang menit? Ya tergantung. Kadang sing tuwek-tuwek 20 detik nggih. Lek lancing perawan 2 menit. Lain iki. Hangatnya berbeda. Iki sampe ngadep cekel ta? Piro sih angete? Itu Imam Ad-Dibai dalam Dibanya mengatakan Rasulullah berangkat Pak, dan di Berzanji dikatakan juga Rasulullah berangkat perjalanan yang jauh itu kasuri magianget Pak. Berarti singkat Beb, ojo ketiku ya kak percaya kafir. Padahal ini pengajian ini lho makane. Ini Isra Mi'raj iki menyebabkan kekafiran iki. Sampai mamang kafir wis. Lek ono kalimat mosok kafir wis. Kendi terus Beb, ya suruh ngono. Makanya itu diundang sehingga menyebabkan kekafiran itu kan juru mana? Mosok ojo mosok, yota dosa sampean, mosok yota, mosok gediku, kafir sampean. Pokoknya yang gak percaya dosa. Semoga kita diberikan iman oleh Allah SWT. Ini perjalanan hebat, Pak. Perjalanan hebat masih hangat daripada kasurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Loh kalau normal, Pak, Mekah Palestina zaman dulu itu perjalanan hampir 2 bulan. Hampir 2 PP. Ada mengatakan, ulama lain mengatakan 3 bulan PP. Itu Mekah Palestina durung miber, Pak. Sampai mau pesawat terbang kene Saudi 10 jam, Pak. Beliki sampai langit, Pak. Sampai luar angkasa. Iki baru 1, masih di atasnya ada 6 lapis, masih 7 lapis, ditembus semuanya. Itu dalam hitungan kasurnya Kanjeng Nabi belum hilang angetnya. Allahumma Muhammad. Hebat. Sing berangkatnya Allah Ta'ala, Pak. Allah Ta'ala tidak terbatas dengan waktu. Allah Ta'ala tidak ada jarak dekat dan jauh. Allah Ta'ala tidak ada barat dan timur. Kabeh padha ngarepe pangeran. Lha sing gawe iki kabeh pangeran, Pak. Kalau Allah mau diberangkatkan, pokok Kanjeng Nabi, aulia ki akeh, Pak. Sak langkah gadul ndi ki akeh. Akeh sing model ngono akeh, model Sayyidul Qadir Jilani, para aulia besar. Dosa Kanjeng Nabi yang besar-besar aulia itu banyak kejadian seperti ini. Bagaimana dengan pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sampai lihat Nabi Muhammad. Al-Fakir akan singkat-singkat. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberhentikan di beberapa lokasi untuk mengambil pelajaran untuk disampaikan kepada kita. Ketika Nabi Muhammad SAW, pelajaran pertama yang kita ambil daripada pelajaran Isra wal Mi'raj, saya cuma ambil 3 tok. Iki telu tok mari ngono mari wis bubar pengajian. Telu. Yang pertama, pelajaran yang kita ambil daripada kejadian Isra wal Mi'raj, yaitu Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan barokah. Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan loyo sampean. Perjalanan barokah. Kanjeng Nabi iki ngajari barokah. Kanjeng Nabi ini mau ngasih tahu kalau berkah itu ada. Keberkahan itu ada. Sampai lihat Nabi Muhammad, manusia yang paling suci, pemimpin Nabi dan Rasul. Tapi ketika malam Isra wal Mi'raj, ketika beliau menaiki buraq, singkat cerita, beliau melakukan perjalanan menuju ke Palestina, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam memberhentikan Nabi Muhammad di sebuah pohon. Diberhentikan di sebuah pohon, maka turun Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi Pak 14 abad yang lalu. Lalu berhenti Nabi Muhammad, sholat 2 rakaat, sholihunna rakaatain ya Muhammad. Maka sholat 2 rakaat Nabi Muhammad. Setelah sholat, malaikat Jibril tanglet dengan Kanjeng Nabi. Sampai tahu enggak ini pohon apa? Lalu enggak tahu ini pohon apa. Maka dijawab malaikat Jibril, ini adalah pohon yang dulu pernah diduduki oleh Nabi Musa alaihi salam. Pohon tahu di semendeni ambil Nabi Musa. Di semendeni ku ning kitab cuma sak jam. Di semendeni ini tuh Nabi Musa. Gara-gara pernah pohon itu disentuh dengan tubuhnya Nabi Musa, ketika malam Isra wal Mi'raj sebelum ketemu Allah, Nabi Muhammad disuruh sholat di sana 2 rakaat ngambil berkahnya pohon. Pohon akeh Pak, tapi pohon ini lain. Kenapa? Pernah nyentuh badannya Nabi Musa alaihi salam. Demi Allah, Nabi Muhammad jauh lebih barokah. Nabi Muhammad jauh lebih afdal dari Nabi Musa, maka pohon itu berkah dengan Nabi Musa dan menjadi lebih berkah karena Nabi Muhammad sholat di sana 2 rakaat. Dan pohon itu masih ada, tak tungokno cangkring iso gadok ngono. Amin. Masih ada pohonnya itu. Tak tungokno sampai iso sembahyang bisa ndek ngono. Sampai sekarang masih ada. Itu Nabi Muhammad sholat, Pak. Ya Allah, sampai takut Nabi Musa mbek Kanjeng Nabi hebat endi dia. Gak usah dijawab seru Pak, Kanjeng Nabi Pak. Tapi sampai lihat bagaimana Allah mendidik Rasulullah, mampir. Itu pohon bukan pohon sembarangan, pernah disentuh dengan Nabi Musa. Makanya lokasi ini tidak sama Pak. Omah bodoh, deleng sapa sing mlebu ning kono? Siapa yang duduk di tempat itu? Tempat lihat di mana titik orang-orang soleh duduk, disitulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pertama ini. Lalu beliau diberhentikan lagi di satu rumah. Berhenti wahai Muhammad. Inzil ya Muhammad, turun Muhammad, turun Nabi Muhammad, Pak. Sholihunna rakaatain, salat 2 rakaat. Tanya lagi malaikat Jibril, kamu tahu tempat apa ini Muhammad? Galala, tidak tahu. Gala hada Baitul Laham. Ini Baitul Laham, disinilah Nabi Isa dilahirkan. Disinilah Nabi Isa dilahir. Tempat Maria melahirkan Nabi Isa, oleh Allah diabadikan tempatnya. Bahkan malam Isra wal Mi'raj, manusia yang paling hebat disuruh sholat di kamar itu 2 rakaat. Menunjukkan ini kamar gak podo mek kamar liyane, Pak. Ini kamar pernah kemasukan Nabi Isa, kamar ini pernah kemasukan Siti Maryam, dan di kamar itu disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Ibu Nabi Isa alaihi salam, yaitu Siti Maryam, itu pernah masuk ke dalam kamar di masjid. Jadi Masjid Nurul Huda iki ana kamar, Pak. Siti Maryam dilebokno ngono, Pak. Tingkat kayak menara ini dari dhuwur. Siti Maryam dimasuk sana, ditutup, Pak. Ditutup, dikunci, Pak. Ketika dibuka kamarnya, singkat cerita, di kamarnya Siti Maryam ini ada buah-buahan lengkap. Sampai min aina lagi hada? Dari mana kamu dapat buah-buahan? Sampai itu dilebokno ning kamar dikunci. Bareng dibuka ambil sing duwe kamar, ning kamar akeh duren full. Tekan ndi duren. Padahal ning cangkring ono duren pemane. Iki kamar dibuka duren. Dibuka buah-buahan. Min aina laki hada? Dari mana kamu dapat? Dijawab min indillah, ini dari Allah. Ketika tahu kalau tempat ini tempat yang diturunkan berkah oleh Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah, maka Nabi Zakaria mengangkat tangan berdoa di tempat yang di tempatnya pernah diduduki Nabi Maryam, Siti Maryam.
akhirnya oleh Allah Ta'ala Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zakaria tidak punya keturunan, tapi ketika masuk di kamar itu doa minta turunan, di kamarnya Siti Maryam diturunkan oleh Allah Ta'ala, dikabulkan, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu. Ini menunjukkan kamarnya ini kamar barokah. Di situ lahir Nabi Isa. Lah ketika malam Isra wal Mi'raj, Rasulullah disuruh mampir, disuruh sholat di sana untuk mengambil keberkahan, dan kamar itu menjadi lebih berkah karena disolati 2 rakaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah ini penting. Lanjut Nabi Muhammad. Ketika akan masuk ke Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah akan masuk Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril, Rasulullah diperintahkan lagi turun Muhammad, turun sholat sana 2 rakaat. Ternyata tempat yang disolati Nabi Muhammad yaitu adalah kuburnya Nabi Musa alaihi salam. Wa ra'aitu Musa lailata usriya bi yusalli fi qabri. Kata Nabi Muhammad, ketika malam Isra wal Mi'raj saya melihat Nabi Musa sembahyang orang di kuburannya. Innal anbiya la yamut. Para nabi itu tidak mati tapi tetap hidup, bahkan tetap sholat kepada Allah dalam kuburnya. Ini kesaksian Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum naik ke langit, Nabi Muhammad disuruh ziarah kubur dulu ke Nabi Musa alaihi salam. Berarti ziarah kubur ini bukan bid'ah, bukan bid'ah. Itu ajaran Kanjeng Nabi loh. Kanjeng Nabi malam Isra Mi'raj ziarah kubur. Nggih nggih. Iku sampean bilang bukan ajarannya Rasulullah, ajaran siapa terus? Lah sing ngongkon Kanjeng Nabi ziarah mrono iku sapa? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak mungkin merintah Nabi Muhammad kecuali izin dari Allah Subhanahu. Lah sadurunge Isra Mi'raj sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Saya kasih tahu ya di mana kuburannya Nabi Musa, yaitu ketika pintu ala Ramyil Hajar. Kamu berhenti di depan pintunya Masjidil Aqsa, ambil batu indah katibil ahmar. Ketika bukit merah diuntal watu siji. Lanengen di watu itu yaitu kuburan Nabi Musa." Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kepingin tahu kuburannya Nabi Musa di Palestina, kan ngajak nang ngarepe lawang. Teng lawang masjid jepe watu sawatan. Tek ning gono watu mandek yaitu kuburan Nabi Musa. Lebuat apa Pak dikasih tahu sama Nabi Muhammad? Ya untuk kita ziarah ke Nabi Musa alaihi. Ya saya ikut si plester misalnya. Saya ikut si plester. Tapi kata Nabi Muhammad suruh berdiri, suruh pakai lemparan batu 1 kali. Berhenti batunya di mana? Ya di situ kuburannya Nabi Musa alaihi salam. Sampai lihat ya, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, tapi oleh Allah Ta'ala ketika malam Isra wal Mi'raj tetap disuruh mampir untuk mengambil keberkahan para nabi-nabi yang lainnya, menunjukkan bahwa barokah itu ada, dan barokah itu adalah perintah dari Allah yang diajarkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti nih, yang pertama ini, inti nih, sampean urip iki kudu barokah. Lek gak barokah susah. Dan Allah sudah menunjukkan Nabi Muhammad keberkahan itu di orang soleh. Artinya, wong sing urip tapi tidak punya hubungan hati dengan orang yang soleh, tidak pernah menyentuh tangan orang yang soleh, tidak pernah rumahnya kemasukan orang yang soleh, atau dia tidak punya hubungan hati dengan orang yang soleh, maka kehidupannya tidak mungkin barokah. Rumah tangganya bakal acur, anaknya bakal ruwet, dan rezekinya akan seret, dan rumah tangganya tidak akan dikasih harmonis oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak punya hubungan yang berkah. Karena keberkahan ada di orang-orang yang soleh. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad ketika malam Isra wal Mi'raj disuruh berhenti di tempat-tempat, bukan hanya tempatnya, bahkan tempat lahirnya saja disuruh mampir. Karena di sana ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yusahib fi zamanihi sayhul arif makin marrat hayatu ma'dudun fil khasirin. Sayyidi Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, siapa orang yang hidup di dunia ternyata hatinya tidak punya hubungan yang kuat dengan orang yang soleh, yang wali min awliyaillahi ta'ala, baik yang hidup maupun yang mati, tidak punya hubungan hatinya, marrat hayatu ma'dud fil khasirin, maka berjalan hari-harinya dia menjadi orang yang apes di dunia akhirat. Masih OPCs, masih dihormat menungso, masih motor Alphard, masih omai gedung, tapi yang tahu dulu pengajian wong soleh, alergi dengan para habaib dan para kiai yang soleh, apalagi benci dengan para sahabat Bani Alawi yang di tubuhnya ada darah Sayyidina Muhammad. Saksikan kata Habib Umar, ini orang adalah orang yang rugi dunia sampai akhir. Semoga kita diberikan cinta dari orang soleh.
Dan ini diajarkan Pak, sama Rasulullah diajarkan Pak. Diajarkan Allah suruh mampir. Lagi ini kalau orang soleh lewat biasa. Ini menunjukkan hatinya kurang iman, menunjukkan hatinya kurang peduli. Bagaimana mau berkah? Bagaimana mau husuk sholatnya? Gak percaya aku. Ono wong ngomong husuk, apa nih wong mau mimpi Kanjeng Nabi, tapi tidak dekat dengan orang soleh, mustahil. Karena haula'il bab, karena mereka lah pintu untuk kita meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ya Rabb, semoga hati kita dihubungkan dengan orang-orang yang soleh di dunia sampai di akhirat dengan harapan Allah. Ketika kita masuk kubur, semoga kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sing gak tahu tuman pengajian ambek wong para habaib, wong sing soleh budal. Anak sampean ndak pernah melok pengajian gandengan mulai saya. Dek sampean kepingin masuk kubur dikirimi pahala, bukan dikirim film porno, bukan dikirimi dangdut, apapun dikirimi zina. Gandengan anak jujur sama soleh. Banyak Pak habaib di sini banyak. Kiai hafidul Quran banyak yang kenceng-kenceng, ojo boleh miring-miring sampean. Ini PC 200.000 miring songkoe. Ngaco. Jangan sing kenceng, sing lurus. Allahu Akbar kenceng, bagus. Elok duduk, lihat mukanya, dengarkan nasihatnya. Di situ sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, semoga hati kita terus dihubungkan dengan orang-orang yang saleh di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 2 Pak, singkat-singkat. Yang kedua, ya apa iki terus apa cukup iki? Sithik meneh ya. Nomor 2 Pak, ya diterusno doi. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil ketika malam Isra wal Mi'raj. Ternyata ketika malam Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Ditampakkan pemandangan yang sangat mengerikan. Beteni. Apa yang dilihat Rasulullah ketika malam Isra Mi'raj? Nabi Muhammad bercerita, iki cerita tentang Kanjeng Nabi, riwayat Sahih Bukhari. Ketika malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada sebuah kolam terbuat dari darah. Ono kolam terbuat dari getih. Diceleng ngambil Kanjeng Nabi. Sing lebih mengherankan, datang sekelompok manusia nyelem merono. Adus nyelem. Kanjeng Nabi heran. Iki sapa iki? Wis getih kok diselem iki. Kayak sampai dulu ono kolam getih, terus ono wong nyelem niku. Kan sampean heran, Pak. Iki sapa tiyang iki kok? Wanen jegur niku. Akhirnya tanya malaikat Jibril, "Siapa? Kamu tahu Muhammad? Siapa itu?" Dibilang, "Enggak tahu, wahai malaikat Jibril. Hum ummatuka ya Muhammad." Itu umatnya kamu. Wah, umat sing kelendi ku. Itu umat kamu yang ketika di atas dunia suka makan uang haram. Iya. Pecis haram iki. Anget-anget iki ya. Mlebu weteng enak rasane. Iki pecis korupsi iki. Pecis nipu, pecis menggandakan apa meneh. Pecis oleh goro pemalsuan dokumen iki wong sing bengen dunya seneng mangan iki kolam itu adalah uang haram. Yang nyelam itu mereka yang dulu makan uang haram di dunia. Oleh nyolong, oleh korupsi, nah iki dipangan depan cangkeme, tak enono, iki salamno be Allah Taala. Terus katakan Rasulullah, ini apa Jibril? Lo engkau iki akan ketemu. Sampai ulama mengatakan orang yang suka makan uang riba, orang yang makan uang haram, maka ketika hari pertama di kuburannya, maka kuburnya akan dipenuhi darah, akan menyiksa mayit itu sampai datangnya hari kiamat. La ilaha illallah. Semoga kita diselamatkan Allah Taala. Loh, ini pemandangan Rasulullah lihat Pak malam Isra Mi'raj. Lalu Rasulullah berikan informasi kepada kita, hati-hati ambil pecis haram, hati-hati ambil rizki sing gak halal, itu racun. Lawistara thauban bi asrati darahim wa fiha dirham min haram. Kata Rasulullah, kalau ada orang beli baju harga 10 dirham, lek gampangane kene regane 100.000, wa fiha dirham min haram, ternyata 10.000 nih duit haram. 90.000 halal Pak, 10.000 haram, campur
digawe sembahyang, maka sholatnya tidak diterima, majelisnya tidak diterima. Kalau dia berangkat pengajian nggih kelambiku. Tuku motor hasil korupsi, omahe hasil nyolong, hasil tipu. Tekan di Kanjeng Nabi teko iki. Tekan dia barokah, tidak bisa kata Rasulullah. Tidak diterima amal ibadahnya selama barang haram masih menempel ada di tubuhnya. Maka rizki yang paling barokah, rizki yang paling bergizi, bukan yang 4 sehat 5 sempurna. Itu ulama, itu pendapat dokter, Pak. Tapi kalau kita umat Rasulullah, rizki yang paling manfaat, yang paling bergizi, yaitu rizki makanan yang 100% halal. Walaupun tempe, susu, Pak, oleh ini korupsi. Tempe ngoyo halal. Tapi kan di susu apa tempe? Ngantuk sampean, susu apa tempe? Tempe, Pak. Demi Allah tempe, Pak. Susu, Beb, susu. Hari ini tandangi malaikat padha biain yang sehat. Tempe halal, apa benih susu halal. Ya Allah, berkah. Makanya itu pelajaran Isra Mi'raj yang kedua, mulai malam ini kita niat tidak mau ngambil uang. Walaupun hanya 1.000 rupiah dari rezeki yang haram, kita usaha sedikit tapi halal, itu lebih berkah daripada banyak tapi dicampur dengan rezeki yang haram. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lah ketika hadis ini disampaikan ke wanita-wanita yang ditari, yang Hadramut pun, itu wedok-wedok lah iki, mak-mak iki, nyonya-nyonya ini, buri-buri iki. Iki mari iso Mi'raj iki. Mari ngene mulai dipraktekno iki. Iki langsung mulai pengajian ngomong ambek suamine, "Mas, krungu pengajiane Habib, krungu pengajiane Kiai." Nggih, Dik. Wis mulai saiki, Mas, iki wong Hadramut. Mulai saiki aku siap mangan gak enak, sing penting halal, timbangane mangane enak tapi dicampur rezeki karuan aku tuku kelambi elek yang parang-parang, wis omahe ajur yang parang-parang, omai gak dibangun gak apa-apa, yang penting kita bangun dari rezeki yang halal. Sampeyan tahu Ka'bah? Sampeyan tahu Ka'bah? Kok gak tahu Ka'bah? Nggih. Tak dongakno sing nyaut budal ning Ka'bah. Amin. Mari ini corona, nggih. Sik corona iki kata budal iki. Mari ini corona berangkat sampeyan. Sampeyan tahu Ka'bah itu? Itu Ka'bah pernah kobongan, Pak. Tahu kobongan? Pendo. Ka'bah itu pernah kobongan pendo, Pak. Ketika kobong ajur Ka'bah itu dibangun lagi. Sampai tahu ketika dibangun lagi, pembesar kaum Quraisy waktu itu mengatakan ini Ka'bah boleh dibangun, Baitullah hanya dengan rezeki yang betul-betul halal. Dikumpulkan satu kota Mekah, hanya terkumpul sekian uang, dibangunlah itu Ka'bah sehingga masih ada sisanya yang sekarang jadi Hijr Ismail itu. Makanya orang kalau tawaf, tangannya masuk di Hijr Ismail, tidak sah hitungan tawafnya 1 kali. Kenapa? Karena itu masih bagiannya Ka'bah. Karena dulu Ka'bah besarnya segitu. Loh kok sigar, Beb? Itu balik kobongan. Dan tidak boleh dibangun kecuali dengan rezeki yang halal. Loh ini kan ilmu, Pak. Ini ilmu, Pak. Artinya sampai bangun omah, boto siji ojo kok haram. Halal, bangun. Baru berkah sampean. Enak urip rumah tangganya sampean. Akan sering rumah itu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Boleh hasil tipu mangan kanan mangan haram, Pak. Man akal halal atau ajawarihu sya'am aba wa man akal haram asad jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makan rezeki yang halal, maka tubuhnya akan mudah untuk taat, akan tubuhnya mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi orang yang sudah kemasukan rezeki haram, kalau sampai lihat ngeri ana arek nom seneng pacaran, sampai ngeri ana wong tuwek wis duwe bojo, duwe anak kok magi seneng jajan iki nggih, seneng jajan, magi seneng maksiat, wis nomor 40 ndelok film porno. Itu lebih tuwek padahal iki. Wis magi maksiat. Oh, iki berarti ana manganan sing mlebu haram. Dari rezeki yang haram berapa persen itulah membangkitkan nafsunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diparingi rezeki sing halal. Ya Rabb, semoga rezeki kita dibersihkan oleh Allah Taala. Ini ada bukti, Pak. Ceramah ini gak ceramah-ceramah. Ada kejadian ini di zaman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu wa nawwara barihahu amin ya rabbal. Syekh Abdul Qadir Jilani, sultan aulia, pemimpin para wali. Niki pernah diundang pengajian esok Mi'raj gitu. Model-model ini diundang pengajian. Mari ini pengajian dua ini berkat. Biasa kan, Habib Kiai mari pengajian di panitia. Ono berkatan iki. Ono nggih, berkat sampeyan ae oleh, Pak.
Kayak berkatan Pak. Biasa jenenge Habib Kiai budal pengajian iki ana sing ngawal santri. Panitia ngekoni santri iki ge anu, ge Sabtu Qadir jalani. Nggih. Mari ngene amplop uang. Channel mejure cabisan. Jadi wong Jawa barang. Pes nggih. Ya amplop iku. Kei. Dititip santri pisan kok cekno Sabtu Qadir jalan di omahe. Segen Pak, sungkan apa ngamplopi langsung malu. Nggih. Mari mulai gado omah, gado pondok, santri ngatur. Anu Syekh, ini perkataan. Ambek amplopane nggih sampean dari panitia. Didelok bisa bergedir jalane. Kowe sapa iku? Kowe sampean nyantuk. Jangan balekno. Ojo perasaan kok panitiane. Berkatan dibalekno. Ya perasaan, Pak. Ojo, ya wis. Wis mulai tamune, wis tutupen awake. Iki jendela tutupen. Gini kan ro apa gak gelem aku iki ndaro iki berkatane saya bergedir jalan sampe bayang Pak berkatane sampean itu apa isine apa itu isine jajan sompeng itu sampean Pak wong cangkring Pak iki berkatane saya bergedir jalan sego enak mesti Pak ndak mungkin sego ecek-ecek sego kebule makanan istimewa lha iki jare saya bergedir jalan ro kan apa gak gelem iki apa Ustaz apa Beb apa Syekh? Ini sini di JP Pak berkatan mau amplopin diperkes ambil saya dari jalani diperkes keluar menjadi darah santri kaget anak kaget belum kejadian kayak gitu loh mineral lagi diperkes ojo wis kok tadi gede bahaya ya berubah sulapan ini dikerem masa tadi gede Pak tadi gede jadi sampai ke jalani iki le nih berkatane ono kecampur rezeki haram makanya iso ning gelem aku ketok gede ini tak perkes kalian tadi gede kabeh dan memang adab untuk orang yang suka makan haram ketika malam Isra wal Mi'raj dia akan ditenggelamkan ada di kolam darah semoga kita diselamatkan Allah Ta'ala semoga barokah Isra Mi'raj kita diberikan rezeki yang halal amin ya rabbal alamin sing ketiga penutup mari, terus ngantuk kabeh miring-miring iki ya. Sampeyan iki kesel pemenang ini sing pidato, Pak. Padha kesel iki. Tentekan wis jura-jura iki wis karo. Semoga barokah manfaat. Amin. Telu ae, asline ono 100 poin. Iki udah sampai kabeh. Subuh. Sing songkok dadi kerudung songkok iki kuwale kabeh. Ajur wae pengajian 100 sampe kabeh, Pak. Hikmah iso mek 100 iki disampaikno kabeh ning cangkring. Mari wis, gak iso wis. Telu ae iki telu wis singkat-singkat iki. Siji Pak terakhir. Hikmah dari Isra Mi'raj. Memang Allah sengaja Ta'ala berangkatkan Nabi Muhammad untuk menyaksikan pemandangan-pemandangan untuk mengambil ibrah kita. Pelajaran pertama, mulai sekarang kita cari orang yang soleh. Kita cari para habaib. Tumbuhkan hati kita cinta dengan mereka semua. Karena berhubungan dengan mereka lah akan membuat keberkahan dan merubah kehidupan kita. Yang kedua, cari rezeki yang halal. Jangan dikasih anak istri kita kecuali rezeki yang halal. Jangan nyekolahkan anak kecuali rezeki yang halal. Dan sekolah tinggi tidak apa-apa Pak. Produk ngisor tidak apa-apa. Ojo maksa biaya. Biasa tapi rezekinya halal. Barokah sama. Amin. Ojo maksa. Saono uripku saono ya. Sedikit tapi halal itu lebih manfaat. Yang ketiga, Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi perlu dibudalno dari Mekah ke Palestina. Perlu dibelah dadanya. Perlu disediakan kendaraan khusus, diantarkan malaikat Jibril sampai bertemu dengan Allah, lalu pulang itu hanya membawa perintah salat. Yang ketelu sembahyang Pak. Sembahyang ini tidak boleh ditinggal sampai kita meninggal dunia. Ndak iso ngadeg lungguh. Bisa lungguh tidur Pak. Ndak bisa tidur miring Pak. Ndak bisa miring lurus Pak. Ndak bisa lurus pakai mata. Ndak bisa pakai mata pakai hati. Nggak bisa pakai hati baru disolati. Artinya sholat adalah salah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan kecuali bagi orang yang haid dan nifas dan orang yang hilang akal. Sisanya dari itu sholat tetap wajib walaupun sakit di rumah sakit, walaupun sakit habis operasi, masuk waktu sholat tetap harus sembahyang. Selama akal masih sadar dia harus sholat sesuai kemampuannya dia. Boleh saya gak Pak, loro di rumah sakit digembosi, usah sembahyang wis. Kok kan hiro kan loro, maring ini waras dikodok, mati Pak terus Pak. Mati sul khotimah. Banyak pada banyak.
Sing ngompak akeh apa gak akeh modene. Kata. Musa wis iku yang sembahyang kan loro. Engko biyen waras guru sembahyang mati. Mari ngomong ngono boleh iki mati iki, sing loro mati. Ono Pak, antemi malaikat gak sembahyang. Sampai Nabi Muhammad mengatakan as-shalah imaduddin. Faman agamaha faqad agamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Siapa orang yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa orang yang dia meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Rasulullah ngomong cagak Pak, sembahyang ki cagak. Sampai bangun iki lho, bangun iki lho. Lek ana pondasi nih, bisa dibangun apa gak dibangun? Ini loh terapi iki lho, sampai saya dudukin lho. Ini kalau ada apa sokonya Pak, masa kira bisa Pak dikasih papan nih. Artinya orang ini kalau mau bangun apa-apa tuh harus soko Pak. Ini harus kuat pondasinya. Lah pondasi sini kok sembayang. Artinya uang walaupun ketuan Pak, walaupun takwan, walaupun sarung apa poligami sama jeneng ini, nggo serban ngene. Tapi gak sembayang Pak. Majelis, umroh, haji, obong katanya. Bener? Cucu Habib Ahmad yang ngomong Rasulullah. As-shalah kata Rasulullah, salat. Karena salatlah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Fa in wajadal khair, kalau salatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Tapi ini salatnya elek, kabeh amalnya dihitung pertama sembahyang. Oh jadi tinggal ya. Sembahyang ini jangan ditinggal, khususnya antum yang sudah punya anak, yang punya sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat itu akan bawa apes untuk dirinya dan akan bawa apes untuk orang yang merawat orang yang tidak sholat. Ini dicatat ini perlu dicatat ini. Lesana sampean semuanya subuh gak mau isu. Karo beb lo kok bisa tidak tahu sampean? Kalau udah ditanya anaknya sholat subuh apa enggak? Lo kok udah ditanya? Lo anak sampean bolos sekolah sampean stres Pak, ngeluh Pak. Anakku bolos sekolah dunia Pak. Lalu sampai sembahyang subuh apa enggak tadi pagi itu? Enggak tahu, Beb. Kok enggak tahu? Tanyakan. Itu tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan fa inna likulli kabidin ajr, kata Rasulullah memberi makan semua yang memiliki aliran darah itu ada pahala. Sampai duit jajan dipakakno kucing, dipangan pahala. Karena kucing ini memiliki darah. Sampai mangan wedhus ada pahala. Mangani iwak ana pahala. Illa tarikus shalah, kecuali wong sing gak sembayang, maka orang yang tidak salat jangan dikasih rezeki karena uang yang masuk di mulutnya orang yang tidak salat akan bawa apes untuk orang yang ngasih makan kepada orang yang tidak salat. Iki perlu dicatat iki. Kanjeng Nabi sing ngomong iki. Makanya dalam Islam satu-satunya ajaran yang wajib diterapkan kepada anak mulai 7 tahun cuma salat. Kalau sudah umur 10 tahun dipukul. Balik tidak sholat dibunuh. Tarik bang, terbit ceramah ada sampai yang paten-patenan. Ini kalau saya undang manusia BPG, Susi mati ya. Lo ini fikih Pak. Sampai tak ambil kiai dibiayain sing ngerti kitab. Yang ini hukumnya tarik sholat. Wong sing gak sembahyang, tobat, yang gelem tobat, ya pateni. Bahkan orang yang tidak sholat ini ghairu muhtar, Mbak. Sampai mau kitab Safinatun Najah tak? Niki ana Ustaz Ulil Albab, ada Ustaz siapa namanya kakaknya Ustaz Zainul, ada Ustaz Hasbi Mubarak. Akeh kiai-kiai. Nek percaya sampe itu udah lho takon mama. Jarene Habib mambungi pidato, wong sing gak sembahyang iki najis. Terhina. Ya pancen iya. Sampai dikatakan dalam kitab fikih ada 5 manusia yang ghairu muhtaram. Artinya ghairu muhtaram, jasadnya ketika wafat tidak wajib diopeni. Di antaranya adalah orang yang meninggalkan sholat. Tarik ke sholat. Lalu lagi kita fikir, Pak. Sampai tidak percaya, ana kita dibocokno iki terjemahane iki. Saking nemennya wong gak sembahyang dan saking nemennya orang yang tidak peduli dengan sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika malam Isra wal Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya monggo melalui pengajian niki, ayo sing gak sembahyang. Sing sembayangi bolong-bolong, ayo diniati mulai malam iki sampai meninggal dunia tidak mau untuk meninggalkan sholat. Rasulullah perhatian Pak sama sholat Pak. Perhatian. Sampeyan tahu, ngono ya. Iki Kanjeng Nabi Pak. Semoga sampeyan bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau sudah lihat Rasulullah nih campak kan. Rasulullah punya anak Siti Fatimah, pemimpin wanita di surga. Semoga para wanita sebelum wafat bisa melihat Siti Fatimah. Punya menantu Sayyidina Ali, Pak, karamallahu wajhah. Dua putu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Setiap hari Rasulullah sebelum berangkat ke masjid diketok rumahnya anaknya, as-shalah, as-shalah, ya ahla baiti Rasulillah, sembayang, sembayang, ayo keluarga-keluargaku, budal di masjid sembayang. Loh, yang diinginkan sholat ini siapa, Pak? Siti Fatimah. Yang disuruh sembahyang ini siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Disuruh sembahyang. Loh, sampai apa udah nongkon anaknya? Anakku wis kawin, beb wis bojo, wis duwe anak. Ing usamen wis dielingno sembahyang. Kan sing dielingno sembahyang kan sing magi sekolah. Ya Allah, walaupun sudah kawin, walaupun sudah punya cucu, tugas sampai tetap mengingatkan anak untuk sholat. Bahkan Nabi Muhammad mempraktekkan sendiri ke anaknya, Siti Fatimah, Pak, dikongkon sembahyang. Kalau saya dikongkon Siti Fatimah akan sembahyang, Pak. Tapi Rasulullah perhatian sholat. Bagaimana Nabi Muhammad setiap hari tanya, bukan tanya sudah makan, sudah sholat. Lalu sampai lagi takoni apa? Terus mari sekolah kon. Ya apa pelajaran nih? Nomor 1000, Pak, iya. Sholat. Gaji ini 15 juta gak sembahyang, percuma. Sampai oleh mantu, gaji ini 1,5 juta tapi sembahyang 5 waktu pateng, terima. Siap. Tak ikhlas sampean. Siap. Siap. Pilih di 15 juta 1,5 juta. 1,5 juta. Cedul apa Pajero? Cedul. Pilih di sampean Pajero, Beb. Iki menantu idaman iki. Tapi ini sembahyang. Alah. Musa. Padha biyen. Ha, Beb iki terlalu kenceng. Gak enak Beb iki wis boleh sing rodok kendor-kendor ya. Iki gak kenceng iki pancen ngene Pak syariate, Pak. Terus sampean golek sing model piye terus? Kalau tawar menawar iki sembahyang iki. Boleh gak sembahyang kalau api ya, Pak. Ladin, gak agama nih. Lah sampean Sayyidina Umar bin Khattab sembahyang ditosok, Pak, dibakar, brodot gede, Pak. Gebrak, Pak. Itu masih berdiri sholat, Pak. Habis selesai kejadian itu Sayyidina Umar dibacok. Sigari ke weteng iki. Tutup pilek. Dibacok. Terus di sampean brodot sembahyang terus. Sampai ditanya, "Ya Imam, antum sakit, keluar darah, nanti saja sholatnya." La hadda fil Islam liman taraka sholat. Kamu tidak tahu orang yang dikalkan sholat maka tidak bisa dipanggil orang Islam. Pilih gak sembahyang, Pak? Apa gak sembahyang? Ngeluh, Beb. Ngeluh. Ya apa sih? Ngeluh gak sembahyang. Ditabrak semut, greges gak sembahyang. Ya repot, Pak. Diserempet laler gak sembahyang. Ya percuma. Paham ya? Semoga kita diberi hidayah Allah Ta'ala. Pemene corona ini. Corona. Yang masuk sembahyang. Ya, gara-gara corona gak sembahyang. Justru karena corona ini kita harus semakin semangat sembahyang. Ya. Maka sembahyang. Apa gak sembahyang itu? Corona kok mati ya lu ngawur. Justru kan sembahyang ini selamat yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo ayo kita perhatian sama salat, Pak ya. Perhatian sama salat karena orang yang perhatian salat akan dibukakan pintu rezeki. Sebagai penutup, Rasulullah pernah mengatakan, sahabat, jaga salat. Ini bukan omongannya saya. Ini omongannya Nabi ke sahabat. Saya kira sampai wong cangkring. Sembayang ya. Sembayang. Oh, coba sembayang. Kamu tahu, seandainya kamu punya rumah, lalu ning ngarepe ana kolam. Mari ngono ana wong adus ning kolam iku sedina ping 5. Kira-kira rejek apa gak rejek? Rejek Kanjeng Nabi, yaiku sembayang. Sembayang kolam, Pak. Kita maksiat, Pak. Berdosa. Mlebu sembayang Allahu Akbar, sujud rontok dosa-dosanya. Sampai dikatakan orang yang maksiat ketika waktu zuhur, mari sembahyang zuhur maksiat, ketemuan iki dosa wis. Mari ngono sembahyang asar, Pak. Maka dosa antara zuhur dengan asar disepuro oleh Allah Taala. Mari ngono mari asar maksiat maneh. Bacut iki. Maghrib sembahyang pengajian, apa pengajian sembahyang. Maka dosa antara asar dengan maghrib disepuro oleh Allah Taala. Maghrib maksiat maneh. Bacut iki. Mari ngono sembahyang isya, Pak. Antara maghrib sama isya dimaafkan. Malam habis sembahyang isya, mari pengajian di rumah, chattingan iki, maksiat mana? Apa yang terjadi? Kalau sudah maksiat lagi, apa yang terjadi? Dengan dia melaksanakan sholat subuh, maka dosa antara isya dan subuh dimaafkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya wong sing jaga sembahyang 5 waktu, maka dia akan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika melihat hadis ini, para guru kami memerintahkan sependosa apapun kita, sebanyak apapun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Karena dengan sholat inilah hawa nafsu akan terjaga. Dengan sholat inilah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih hikmah, Pak. Ini penutup guys, penutup mana beb, loro penutup ya, ini penutup kemenangan ini. Kami kasih tahu ya bagaimana orang yang jaga sholat luar biasa. Ini saya cerita dapat dari guru saya, Ustaz Hadi Alidrus Pasuruan, termasuk guru besar di Pondok Sunia Salafiyah Pasuruan. Beliau ini punya anak wanita, dikawinkan dengan putra pertamanya Habib Taufik. Nah itu, Ustaz Hadi Alidrus. Beliau ini cerita, ada satu kejadian di Bungurase. Sampai di Bungurase. Yang biasa perjalanan biasa gitu loh. Bungurase ini terminal sing ana ning Surabaya. Ini kejadian nyata. Ana wong ning Bungurase. Lari nom nyopet. Biasa nih terminal ku nyopet itu biasa. Nyopet, Pak. Nyopet kecekel, Pak. Maling cekel. Dilebok oleh motor patroli. Namanya maling. Lebok oleh motor patroli. Digawa ke rumah adzan. Allahu Akbar. Jare ini iki copet iki. Pak polisi, apa? Adzan. Apa terus? Isun habis sembayang. Ira sembayang, ngawur ngene-ngene sembayang isun iki. Mari mel pengajian ya, sembayang ngene-ngene sembayang isun. Ini terus kok nyolong iki kok. Kalau di mana itu sing mangan isun iki. Mas ya pecopet ini tetap sembayang isun iki. Ijinan apa? Tak sembayang sedilo. Ya wis, sembayang Pak copet itu. Tapi copet, tapi sembayang. Tapi karena berkatnya dia menjaga sholat, Pak. Di kemudian hari oleh Allah dikasih taubat, bahkan nyantri dan jadi ustadz akhirnya. Jaga sembahyang. Karena Nabi Muhammad sudah bilang, Pak, orang yang ndak sholat tuh ndase digetes, Pak. Ning akhirat digetes. Lu sampean kok iso tenang, Pak. Ono wong ning omahe divonis digetes, sampean kok mesem. Sampean tak takoni, saya punya anak diancam dibunuh. Bu, endi suarane iki, Bu? Sampean duwe anak lanang diancam, sesuk anak ira gon santet sambil nyawa. Bacok. Sampean untuk dedeken apa gak? Ya dedeken, Pak. Akan perlindungan. Lo anak sampai tidak sembahyang subuh, Pak. Itu sudah divonis kepalanya dihancurkan ketika malam Isra Mi'raj. Allah tunjukkan Nabi Muhammad orang yang tidak sholat kepalanya dihancur, digetes sampai waktu. Di rumahnya ada orang divonis sampai diangkat waktu. Iki bapaknya rokokan. Das. Iki bapak opo iki? Emak goreng-goreng. Anak enggak sembahyang. Ya Allah iki. Mari ngono sekaken, Beb, sekaken. Anak sampai yang kabeh diopo kok sekaken. Justru sampai selamatkan, biar barulah kita menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, karena kita menjalankan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo nggih, ayo melalui pengajian Isra wal Mi'raj ini kita mendekat dengan orang-orang yang soleh supaya merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang kedua, cari rezeki yang halal, usahakan dari rezeki yang halal. Yang ketiga, kita jaga kita, anak dan turun kita untuk menjadi orang yang sholat. Ketika kita dekat dengan orang yang soleh, kita berhasil dapat rezeki yang halal, kemudian kita perhatian dengan sholat, maka hidup kita akan berkah, hidup kita akan merasakan nikmat, dan kita dikubur akan merasa nikmat, di akhirat kita akan merasa nikmat, dan akan terjadi perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga barokah pengajian ini hati dibuka oleh Allah SWT. Semoga Allah lebih takutkan di hati kita daripada corona. Semoga Allah lebih takutkan untuk kita menjaga sholat kita semuanya. Karena corona hanya mematikan badan, karena orang yang tidak sembahyang, yang makan haram, yang tidak mendekat dengan orang soleh itu mematikan hati. Dan matinya hati inilah yang menjadi sebab orang ini tidak akan jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah kita lebih takut dengan ini daripada segala musibah yang terjadi di alam semesta ini. Ya Rabb, semoga berkatnya majlis ini diangkat segala bala oleh Allah SWT. Semoga virus-virus yang ada di muka bumi ini diangkat oleh Allah SWT. Khususnya penyakit corona yang melanda negeri kita dan negeri muslim yang lainnya, semoga diangkat bala ini oleh Allah SWT. Ya Rabb, semoga Allah tumbuhkan di hati kita lebih takut dengan Allah daripada yang lainnya.
Ya Rabb, tumbuhkan di hati kami rasa takut untuk melukai hati Nabi Muhammad daripada yang lainnya. Ya Rabb, tumbuhkan di hati kami rasa takut untuk bermaksiat, karena kita yakin maksiat kita akan dilaporkan dengan guru-guru kita di alam kuburnya. Ya Rabb, takutkan kami dengan maksiat ya Rabb, jaga kami dan khawatirkan kami dengan maksiat kami ya Rabb, karena kita yakin maksiat kita akan ditampakkan di depan Nabi Muhammad SAW, dan kita yakin bahwa ekspresi Nabi Muhammad akan sedih dengan maksiat yang kita lakukan. Demi Allah, kita lebih takut dengan ini daripada segala musibah yang terjadi di alam semesta ini, karena segala musibah tidak akan tampak kecil, dan sangat musibah yang paling besar yaitu melukai hati Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kami berada di akhir Rajab, semoga Rajab ini kita diberikan berkah oleh Allah SWT. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Rabb, berikan kami berkah di Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan berkampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Anak kami yang maksiat, berikan hidayah ya Allah. Anak kami terjebak dalam narkoba, berikan hidayah ya Allah. Yang terjebak dalam minuman keras, berikan hidayah ya Allah. Anak kami yang menjadi pecandu film porno, berikan hidayah ya Allah. Keluarga kami yang berhubungan dengan wanita yang tidak halal, berikan hadiah hidayah ya Allah. Ya Rabb, ini lebih kami takutkan daripada segala musibah ya Allah. Ya Rabb, keluarga kami banyak yang tidak sholat, sahabat kerabat kami, orang yang kenal dengan kami mungkin ada yang tidak sholat. Ya Rabb, berkat majlis ini semoga Allah cepat berikan hidayah dalam hatinya ya Allah, sehingga setelah ini akan menjadi orang yang menjaga sholat. Ya Rabb, semoga berkat majlis ini Allah angkat bala dan musibah. Allahumma ya kafi al-bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Angkat bala ya Allah. Ya Rabb, semoga berkat majlis ini yang seret rezekinya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ya Rabb, yang terikat hutang piutang semoga cepat diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Yang sedang ada masalah dalam rumah tangganya semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Yang belum diparingi keturunan semoga cepat diberikan keturunan oleh Allah SWT. Yang sudah memiliki keturunan semoga dijadikan anak yang salihin dan salihat. Yang belum menikah semoga mendapatkan jodoh yang salihin dan salihat. Ya Rabb, kita berharap semoga berkat majlis ini ya Allah, jaga hati kami untuk tidak lagi maksiat ya Allah. Ya Rabb, butakan mata kami untuk tidak lagi maksiat ya Allah. Butakan telinga kami, tulikan telinga kami untuk lagi tidak maksiat ya Allah. Bisukan mulut kami untuk tidak lagi maksiat ya Allah. Jaga kemaluan kami untuk tidak lagi maksiat mulai malam ini ya Allah. Ya Rabb, kami sering kalah dengan nafsu kami ya Rabb. Berkat pengajian Isra wal Mi'raj ini, lepas segala belenggu syahwat di hati kami ya Allah. Ya Rabb, maksiat kami yang kemarin jangan sampai tertimpa kepada anak istri kami ya Allah. Jangan bongkar aib kami di depan manusia lainnya ya Allah. Jangan bongkar aib kami di depan guru-guru kami ya Rabb. Jangan bongkar aib kami di depan Nabi Muhammad SAW. Tutup keburukan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Ya Rabb, di akhir Rajab ini ya Allah, berapa banyak orang yang diangkat derajatnya. Semoga malam ini derajat kita diangkat oleh Allah. Ya Rabb, semoga hati kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya Rabb, kami yakin dan kami pasti akan bertemu dengan malaikat Israel kapan, dimanapun, dan kondisi bagaimanapun ya Rabb. Kami tidak tahu, dan itu sudah tertulis. Ketika datang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Kejadian itu akan datang kami ya Rabb. Mungkin majlis ini bisa menjadi majlis yang terakhir bagi kami ya Rabb. Ya Rabb, semoga berkat majlis ini kapanpun kita bertemu dengan malaikat Israel ya Rabb. Ya Rabb, semoga Allah tampakkan wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, hadirkan guru-guru kami yang saleh ya Allah. Izinkan kami untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rabb. Lepaskan ruh kami dan kami disambut oleh orang tua kami ya Allah. Disambut dengan para salaf kami ya Rabb. Disambut dengan para awliya ussalihin. Disambut dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga para wanita ini ya Rabb yang belum pernah melihat Siti Fatimah, semoga sebelum datang wafatnya Allah tampakkan wajah Siti Fatimah Zahra, sehingga mereka akan sadar bahwa wanita inilah wanita terbaik, bukan yang di televisi maupun di HP. Inilah wanita yang akan membimbing kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang terbuka auratnya semoga setelah ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya rasa malu semoga ditumbuhkan rasa malu di hatinya ya Allah. Ya Rabb, berikan kami keberkahan dunia sampai akhirat. Ya Rabb, berikan kami husnul khatimah. Kami duduk di cangkring berhadapan tetap muka satu dengan yang lainnya. Izinkan kami saling bertatap muka lagi di surga tertinggi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kabulkan kami ya Allah. Di antara kami ada yang pernah berzina, maafkan dosanya ya Allah. Ada yang pernah melakukan perbuatan terlaknat, maafkan dosanya ya Allah. Pernah menyentuh wanita yang tidak halal maupun yang wanita
tersentuh dengan laki yang tidak halal malam ini, maafkan dosanya ya Allah. Ya Allah, bersihkan kami dari segala noda dan virus dan penyakit ya Allah. Bersihkan hati kami, tidak ada suudzon, tidak ada benci, tidak ada sombong, tidak ada dengki, tidak ada hasud. Hati kita diberikan bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena kami sadar yang masuk kubur akan selamat hanyalah mereka yang hatinya bersih. Bersihkan hati kami malam ini ya Allah. Cukupkan kami daripada segala yang menakuti kami ya Rabb. Berikan kami iman yang kuat, kami lebih takut dengan Engkau dan Rasulullah daripada segala virus dan bala dan penyakit ya Allah. Karena itu semua bergerak dengan izin-Mu ya Allah. Kami lebih khawatir untuk menyukai hati Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, berikan kami selamat anak turunan kami, berikan ilmu yang barakah yang manfaat. Yang belum bergabung dengan majlis, semoga sebentar lagi dibuka hatinya ya Allah untuk gemar dengan dulu dengan para sholihin. Dan semoga para guru yang hidup semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang meninggal dunia semoga malam ini tersenyum karena kita hadir di majlis ini. Kita yakin pahalanya disampaikan kepada orang tua dan guru-guru kita semua ya Allah. Semoga masjid ini dijadikan masjid yang penuh barakah. Cahaya yang ada di masjid ini semoga tertular kepada seluruh Banyuwangi. Semoga Allah di masa depan akan masukkan orang-orang yang soleh di masjid ini. Akan dimasukkan para tamu-tamu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Daripada orang-orang soleh akan masuk ke masjid ini, sehingga akan membawa berkah untuk desa ini dan untuk wilayah kita Banyuwangi dan seluruh Indonesia, dan akan membawa manfaat untuk mengangkat bala bagi kita semuanya. Ya Rabb, berkahi kami, berkahi mereka panitia yang sudah mengusahakan acara ini ya Allah. Yang memiliki hajat semoga hajatnya dikabulkan oleh Ta'ala. Bagi yang son, bagi yang terap, semua yang usaha ya Rabb, semoga sebentar lagi diberikan kebahagiaan, diberikan keberuntungan dunia sampai akhirat. Kabulkan segala hajat kami ya Rabb. Allahumma kama jama'tana fid dunya fajma'na fil akhirah mujtami'in ghairu mutafarriqin tahta liwa'i habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadkhulu jannah ma'a sayyidina Muhammad min ghairi sabiqatil adab wala tawbi wala hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'irin. Istajib da'wana bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Walaupun amin. Baca ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar yang keras Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar ya Rahman segala virus ya Allah. Berapa waktu yang akan datang kabar indah. Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sekali lagi keras. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah memang karena kebodohan dan hawa nafsu fakir. Hada minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.